Selamat pagi sahabat AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Sampurasun. Apa kabarnya sahabat AI? Hari ini kita adalah syuting pertama untuk videonya Atlantis Indonesia. Sebelum kita mulai membahas topik yang lebih jauh seputar peradaban Atlantis dan Indonesia, kita tanya dulu nih sejarah tentang grup Atlantis Indonesia. Nah, kebetulan di samping saya ada foundernya, Bung Noviar. Kita tanya. Ya. Oke. Gimana Bung? Bisa dijelaskan mungkin awal mula berdirinya nih grup Atlantis Indonesia? Ya, silakan Bung. Ya, sebelumnya salam sejahtera buat semua, Rahayu, Samprazan, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita mau memperkenalkan awal mula berdirinya grup Atlantis Indonesia ini ya di Facebook. Jadi awalnya itu disebabkan hobi saya yang suka baca gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai kerja tuh saya masih suka baca. Nah dari situ saya dulu suka baca tentang komik-komik Atlantis dan film-filmnya itu saya suka gitu. Nah di tahun 2009 saya menemukan buku ini nih, surprise nih buat saya nih. Buku ini masih ada tuh ininya, tertera tanggalnya di sini. Ini tanggal belinya ya, Maret 2010. Gitu. Nah di sini saya memulai buku ini, saya baca, saya ketertarikan saya luar biasa ya, ternyata orang luar tuh membaca buku ini, si Aryo Santos, dia menyatakan bahwa Atlantis itu adanya di Indonesia tuh. Nah ini yang saya kaget nih, karena saya taunya dulu Atlantis itu adanya di Eropa atau di Amerika Latin, di sekitaran situ tuh. Nah setelah baca buku ini, saya baca-baca juga di Google, saya cari artikelnya, itu saya kumpulin semuanya di grup Facebook. Nah dari situ saya share tuh ke teman-teman saya yang waktu itu saya 2011 itu ya saya buat grup itu. Tahun itu saya bagi ke teman-teman saya yang cuma 80-an orang. Nah dari situlah ternyata sambutannya luar biasa. Rasa keinginan tahuan orang-orang terhadap sejarah bangsa kita ini seperti apa dulunya yang diakui oleh orang luar itu ternyata di luar perkiraan kita gitu. Wah ya, nah setelah itu nih setahun kemudian, nggak sampai setahun sih, beberapa bulan kemudian Desember ya, ini bulan Maret, Desember saya nemu buku ini lagi nih, Eden in the East, jadi Surga di Timur. Ini Stephen Oppenheimer yang buat, dia dosen di Oxford. Jadi dia tuh membahas bahwa benua yang tenggelam di timur jauh, benua yang maju peradabannya itu pernah maju, ternyata juga di Indonesia dibilang. Itu aja Wai, awalnya saya ketertarikan itu dari dua buku ini nih. Dari dua buku ini saya baca, terus saya kumpulin artikelnya di grup AI di Facebook. Dari situ baru mulai grup itu membesar. Banyak orang-orang para ahlinya ya, ahli di sini ahli arkeologi, geologi, sejarah, budaya, dari spiritual juga mulai kumpul di situ tuh. Nah dari situ justru saya jadi belajar lagi oleh mereka, karena dulunya saya percayanya tuh dulu tuh peradabannya nggak maju gitu, Woy. Jadi dahulu tuh jadi nggak maju terus jadi sekarang maju, dan ternyata tuh terbalik. Dahulu tuh ternyata maju banget gitu. Nah sekarang justru mengalami kemunduran itu sendiri. Seperti itu udah singkatnya. Oke, gimana nih Bung Noviar? Apa namanya, Atlantis itu apa sih? Karena menurut saya ketika itu awal mulanya grup Atlantis Indonesia, pasti banyak orang nih awam nih yang masih bingung, belum tahu, belum mengenal apa sih Atlantis Indonesia itu. Mungkin Bung Noviar nih bisa menjelaskan dulu awal mulanya tentang Atlantis Indonesia
seperti apa maksudnya penjelasannya tuh pada orang awam seperti apa? Ya. Jadi yang saya baca ya dari buku ini tentang Atlantis itu adalah benua. Jadi benua yang sudah sangat maju peradabannya, tapi karena terjadi banyak kemungkaran lah kita sebut seperti itu ya dari para penduduknya, itu benua itu akhirnya tenggelam gitu. Jadi tenggelamnya ini karena perilaku penduduknya yang melampaui batas. Jadi teknologinya yang canggih itu dibuat untuk merusak alam lah, intinya seperti itu. Mengeksploitasi yang berlebihan. Nah, dan di sini pun dilihat di buku ini ternyata adanya persis di kepulauan yang di Indonesia yang sekarang terjadi ribuan pulau, dulunya itu adalah satu benua. Seperti itu. Oke, nah nih Bung Noviar, saya mau tanya nih, siapa sih kira-kira nih orang yang pertama kali mencetuskan ide ataupun gagasan tentang Atlantis itu sehingga bisa seolah-olah eksis sampai sekarang konsep atau gagasan itu? Ya, jadi kalau di buku ini ya, benua Atlantis itu tertulis di manuskrip itu oleh Plato. Jadi dia itu seorang ilmuwan dari Yunani ya, itu. Nah, dia ada tulisan-tulisannya itu yang masih bisa ditemukan manuskripnya yang membicarakan bahwa ada satu benua yang penduduknya itu sudah mengalami peradaban, kemajuan yang besar di multi bidang, teknologi pertaniannya, tata budayanya, tata negaranya, seperti itu. Jadi itulah yang sampai dengan sekarang itu bisa kita baca, bisa kita sampai di kita nih yang sekarang ini tentang Atlantis itu sendiri gitu. Begitu, Pak. Setelah Pak Plato, maksudnya begini, saya nggak tahu ya dasar si Plato ini mengangkat tentang legenda Atlantis atau apa gitu ya. Tapi apakah ada buktinya secara fisik yang dikatakan Plato itu, Bung Noviar? Iya, memang kalau tentang bukti-bukti tentang Atlantis ini sekarang ini itu sudah sangat sedikit ya, karena yaitu terjadi bencana besar yang sampai menenggelamkan satu benua itu sendiri, terpecah gitu. Jadi terpecah, hancur, bahkan sampai tenggelam. Beberapa itu sudah ditemukan ya di laut Samudra Atlantis itu sendiri, bahwa ada satu benua yang tenggelam itu di sana, dan yang ada di buku ini tapi dibahasnya tuh adanya di Indonesia. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan, kenapa kok dipercaya ada di Samudra Atlantis, terus yang ini adanya di Indonesia, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan Lemuria itu, Wai, yang Lemuria itu yang mau kita bahas ini ya di luar Atlantis itu. Memang ada hubungannya memang ternyata. Di buku ini pun disebut, Wai, kalau si Aryo Santos itu bilang Lemuria itu adalah ibu induk dari peradaban Atlantis. Seperti itu. Ada di buku ini. Nah, Om, tadi Bung Noviar mengatakan tentang Lemuria. Itu apa lagi tuh Lemuria? Karena setahu saya lemur itu adalah nama hewan. Nah, iya. Nah, ini apa ada kaitannya kan dengan Lemuria atau bagaimana kaitannya dengan antara Atlantis dengan Lemuria? Mungkin bisa dijelaskan, Om. Ini saya masih awam. Iya. Ya, memang. Jadi gini, yang saya baca awalnya juga dulu saya fokusnya tuh ke Atlantis ya. Jadi Atlantis itu adalah sesuatu benua dan dengan penduduknya yang besar, yang sudah canggih peradabannya, itulah awalnya gitu ya. Awalnya mereka itu. Tapi ternyata begitu saya baca di buku ini ada sedikit membahas tentang Lemuria itu. Jadi Lemuria itu dibilang adalah induk, malah induk peradaban, ibunya Atlantis. Dibilang seperti itu. Jadi Lemuria ini dari kata ada dua kata, Wai. Kalau kita pecah le dan Muria. Nah,
terdekatnya kalau mau dibahas tentang Lemuria ini, itu ada di bahasa Sanskrit, itu kata Murya. Murya itu artinya mulia. Mulia itu artinya luhur. Jadi le ini sebagai kata depan kayak dalam bahasa Inggris de. Kalau le ini sekarang ada di bahasa Perancis ya, le itu. Jadi Lemuria itu artinya mulia, itu Muria itu artinya mulia, itu artinya luhur. Kenapa luhur? Karena mereka itu berpegang teguh kepada ajaran ilahiyah. Seperti itu. Jadi leluhur. Jadi Lemuria itu artinya sebenarnya leluhur, Wai. Nah, di sini ada kata kunci yang saya sangat menggelitik gini, Wai. Tidak ada bangsa-bangsa di dunia nih yang menyatakan bahwa nenek moyang mereka itu adalah leluhur. Kita lihat Eropa, nenek moyangnya disebutnya mereka tuh dari bangsa Viking atau dari Amerika Latin, itu dari suku Indian, Maya, Inka, Aztec, seperti itu. Tapi kalau kita disebut nenek moyangnya siapa? Nenek moyang kita ini, Indonesia ini adalah, Nusantara ini adalah disebutnya leluhur. Kita tuh, nenek moyang kita tuh disebutnya leluhur. Nah, kenapa disebut leluhur? Karena mereka tuh bangsa yang mulia. Kenapa mulia? Yaitu tadi, mereka berpegang kepada ajaran yang luhur, yaitu ajaran ilahiyah. Seperti itu. Nah, Bung Noviar, ini saya mau tanya nih, sampai saat ini sejauh mana para ahli meneliti dari keberadaan dari Atlantis ataupun Lemuria? Karena saya belum tahu nih apakah ada ahlinya dari mana gitu, istilahnya sejauh mana juga penelitiannya secara ilmiah sehingga bisa meyakinkan atau membuktikan keberadaan dari Atlantis dan Lemuria ini. Gimana, Bung? Ya, jadi semua saya kembalikan ke penulis buku ini ya, sebagai orang ahlinya yang meneliti tentang keberadaan Atlantis dan Lemuria itu. Jadi fenomena tentang Atlantis dan Lemuria itu ini saya dapat cerita dari penulis bukunya ya, asistennya terutama ini karena yang Aryo Santos sudah meninggal. Jadi di Eropa sana sedang gandrung penelitian tentang Atlantis dan Lemuria. Bahkan sekarang condongnya ke Lemuria karena mereka ternyata menemukan kalau ternyata ibu dari segala peradaban itu adanya di Lemuria itu, di leluhur itu. Yang tadi sudah kita bahas, dari kata itu dia artinya Lemuria itu adalah leluhur. Nah, di sini kalau si Stephen Oppenheimer, dia meneliti itu karena dia seorang dokter ya. Bukan dokter ya, dokter. Dia meneliti sampel darah dari orang-orang dari 5 benua gitu. Nah, di situ dia menemukan bahwa DNA itu ini nyambung gitu, seperti pohon, dan itu mengkerucut dari 5 benua itu ya, mengkerucut itu ke sini, ke Asia Tenggara. Makanya di buku ini dibilang bahwa Eden in the East, benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu luas kan, tapi dulunya itu adalah satu benua ini. Jadi sebelum terjadi banjir besar itu ternyata dia satu benua, bisa dilihat dari peta lautnya yang dangkalnya. Tidak ada laut dangkal nih yang paling luas di dunia kecuali adanya di Indonesia. Dan di buku ini diteliti, jadi dia mengandung material yang pernah dulu ada di daratan, ada magmanya lah, seperti itu. Jadi dia dulu pernah ada di permukaan. Beda dengan yang biru ini, dia material yang memang sudah tenggelam, sudah di bawah air gitu sejak lama, seperti itu. Jadi kalau ini meneliti dari penelitiannya dari geografis, dan dia juga meneliti juga selama 20 tahun itu dari ini situs-situs tua ya, dari Babilonia, Mesopotamia, Indian, Inka, Maya, itu Mesir, itu menceritakan tentang ibu peradaban, leluhur mereka, dari mana mereka berasal. Terus ada penelitian di situs itu bicara tentang banjir besar gitu,
Jadi banjir besar ini semua peradaban tertua di muka bumi. Yang tadi saya sebut Babilonia, Mesopotamia, baik Yunani, Mesir, atau yang di suku Indian itu selalu membicarakan tentang banjir besar yang pernah menenggelamkan satu bumi itu. Nah, saya sukanya si Aryo Santos ini juga dia menukil dari beberapa ayat-ayat dari kitab Injil yang menceritakan tentang peradaban masa lalu yang tenggelam itu. Nah, karena saya Muslim, kebetulan saya juga mengkaji dari ayat-ayat di Al-Quran, juga banyak cerita tentang itu, tentang bahwa peradaban masa lalu yang tenggelam itu ada di beberapa di ayat di Al-Quran. Bahkan di situ ada jadi ayat tuh yang mengatakan bahwa hai orang beriman, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bekas-bekas mereka gitu. Apa sih bekas-bekas mereka itu? Yaitu itu tadi, peninggalan-peninggalan mereka maksudnya gitu. Dan di situ jelaskan bahwa bekas-bekas mereka itu adalah orang-orang yang pernah aku berikan kedudukan yang kuat di muka bumi. Itu nanti ayatnya ada tuh. Kita jabarkan. Terus ada lagi juga tentang banjir besar yang menenggelamkan gunung. Jadi ada di situ mengatakan bahwa ketika air laut sampai ke gunung. Nah itu di gunung-gunung itu pun, di gunung-gunung yang ada di Indonesia ya, salah satunya nih yang saya pernah baca di Pegunungan Jayawijaya, temukan ini masa di atas gunung ada fosil-fosil binatang laut yang ada di dasar laut seperti bintang laut, terus kerangka-kerangka ikan yang hidupnya itu pas diteliti ternyata dia adanya di laut dalam. Nah itu bagaimana ceritanya bisa nyampe di atas sana. Jadi itu karena dulu bumi ini ditenggelamkan oleh banjir besar yang menenggelamkan peradaban-peradaban itu semua gitu, seperti itu deh. Nah kalau ini dia tadi dari DNA karena dia seorang dokter, tapi dia meneliti lagi gini, dia harus pakai metode empiris ya kalau nggak salah di sini dia menyebutkannya. Jadi di luar kepakaran dia sebagai seorang dokter, dia akhirnya meneliti kalau memang ini benar diteliti di DNA-nya kok ternyata akarnya dari sini DNA-nya. Nah dia meneliti ini dari musik, karena musik itu adalah hasil karya budidaya manusia. Jadi musik-musik yang ada di Indonesia itu, di Asia Tenggara ini gini sudah ada kayak suling gitu ya, terus gitar yang misalnya yang di Dayak ya, suku Dayak itu sudah mengenal yang namanya nada-nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya udah ada. Terus kayak di Tarling Sunda itu kan sudah ada nada-nadanya tuh gitu. Terus apalagi tuh di beberapa suku-suku di Indonesia itu sudah mengenal aksara. Makanya ada aksara Jawa, aksara Minahasa, aksara Batak, aksara Sunda, aksara Palawa, Sanskrit. Sudah mengenal ABCD lah gitu. Sudah lama mereka mengenal tentang huruf. Itu berarti mereka sudah mempunyai budaya yang tinggi gitu. Nah dan mereka itu tiap-tiap suku yang sudah mempunyai aksara itu juga sudah mempunyai bahasa sendiri gitu, Jadi ada bahasa Minahasa, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, yang mereka itu bahasa-bahasa itu ada strata sosialnya. Jadi kalau ngomong sama petinggi, raja-raja, beda bahasanya, bahasa yang halus lah. Terus dengan rakyat biasa, dengan orang tua atau dengan rakyat biasa tuh ada stratanya. Jadi di situ membuktikan bahwa bangsa yang sudah mengenal strata bahasa itu adalah bangsa yang berbudaya, berperadaban tinggi. Karena yaitu tadi, adab, peradaban itu berasal dari kata adab. Adab itu berhubungan dengan kesopan santunan. Ya, kesopan santunan lah. Nah, bangsa kita dikenalnya pun oleh bangsa luar ya, itu adalah bangsa yang ramah, sopan. Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya ketertarikan bahwa mereka aja nih, orang luar aja tahu tentang jati diri kita. Nah, masa kita yang
yang anak bangsa ini nggak mau tahu gitu, masa bodoh. Malah kita suka membangga-banggakan budaya-budaya luar itu. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri untuk membaca jati diri kita nih gitu. Seperti apa sih sebenarnya kita ini, kenapa orang luar tertarik jauh-jauh datang ke sini meneliti ke candi-candi, situs-situs yang tua-tua gitu, yang bahkan tidak pernah diteliti atau dicuekin lah bahasanya sama para peneliti kita sendiri yang ada di sini gitu. Seperti itu, Wai.